Oke, kita mulai ya. Setiap hari kita kan kirim email, nonton video, browsing, macam-macam lah. Semuanya kerasa cepet banget, instan, kayak sulap. Tapi di balik layar itu ada proses yang luar biasa rumit loh, sebuah perjalanan epik yang ditempuh sama data kita. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas gimana sih perjalanan sebuah paket data itu dari pas kita klik kirim sampai dia tiba di tujuan. Coba deh bayangin, kita kirim file foto liburan yang ukurannya lumayan gede ke keluarga di luar negeri. Terus, klik, fotonya udah nyampe aja. Gimana ceritanya? Kok bisa file segede itu pindah secepat kilat, ngelewatin jaringan kabel dan nirkabel yang super ribet? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab bareng-bareng. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi yang dekat sama kita aja. Layanan pos. Anggap aja internet itu kayak sistem pos global yang canggihnya minta ampun. Tapi ada satu perbedaan besar nih dalam cara kerjanya. Pada dasarnya, semua pengiriman data itu cuma punya 3 elemen inti. Ada pengirim, yaitu kita, ada penerima, misalnya teman kita, dan ada medium, atau jalurnya, bisa kabel fiber optik, bisa juga gelombang radio. Simpel kan kelihatannya? Nah, tapi dari sini ceritanya jadi makin seru. Disinilah keajaibannya. Internet itu pintar. Dia nggak ngirim email atau foto kita dalam bentuk satu paket segede gaban. Kenapa? Ya karena kalau ngirim file raksasa sekaligus, jaringannya bisa langsung macet total. Makanya, internet pakai metode cerdas yang namanya packet switching. File kita itu dipecah-pecah jadi ribuan potongan super kecil yang disebut paket data. Anggap aja kayak kita ngirim ribuan kartu pos yang kalau digabungin jadi satu pesan utuh. Oke, sekarang ayo kita ambil satu kartu pos digital ini, terus kita bedah isinya. Informasi apa aja sih yang dibawa sama tiap paket kecil ini, biar pesannya bisa sampai dengan selamat dan benar. Ternyata, tiap paket itu punya struktur yang rapih banget. Ada 3 bagian utama. Header di bagian depan, payload di tengah-tengah, dan trailer di paling belakang. Masing-masing ini punya tugas yang spesifik banget buat mastiin pengiriman berhasil. Header ini anggap aja kayak amplop atau label alamat di kartu pos kita. Isinya semua info logistik, ada alamat IP pengirim dan penerima. Jadi si paket tahu dia dari mana dan mau kemana. Nah, yang penting banget di sini itu nomor urut. Ingat kan paketnya ada ribuan, jadi nomor ini krusial banget biar nanti di tujuan semuanya bisa disusun lagi dengan urutan yang benar. Berikutnya, itu payload. Nah, ini dia dagingnya, inti dari si paket. Isinya ya potongan data asli kita tadi. Bisa jadi sebagian kecil dari foto, beberapa kalimat email, atau beberapa detik dari lagu. Ukurannya sengaja dibikin kecil, biasanya sih sekitar 64 kilobyte, biar bisa ngacir cepat dan gampang diatur sama jaringan. Dan yang terakhir ada trailer. Ini kayak stempel di akhir kartu pos lah. Fungsinya ada 2. Pertama, ngasih tahu komputer penerima, woi paketnya udah selesai nih. Kedua, dan ini penting banget, dia bawa kode pengecek kesalahan. Kode ini ibarat segel pengaman yang mastiin data di dalam payload itu nggak rusak atau berubah selama di perjalanan. Oke, kita sekarang udah tahu anatomi sebuah paket. Paket-paket kita udah siap berangkat nih, lengkap dengan alamat dan isinya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mereka semua ini menjelajahi jaringan internet global yang, wah, kompleksnya bukan main? Penting banget buat kita pahami. Nggak ada tuh yang namanya jalan tol lurus khusus buat data kita. Sebaliknya, internet itu jaringan raksasa dengan jutaan persimpangan, yang namanya router. Anggap aja tiap router ini kayak polisi lalu lintas super pinter, yang tugasnya ngarahin tiap paket data. Dan ini nih bagian yang paling jenius. Setiap kartu pos atau paket data itu dikirim sendiri-sendiri, secara independen. Mereka nggak harus jalan barengan. Coba lihat gambar ini. Paket yang hijau mungkin lewat utara, sementara yang merah lewat selatan. Semuanya cari rute terbaik yang tersedia pada saat itu juga. Jadi, gimana sih router ini mikir? Tiap kali ada paket data datang, si router ini langsung bikin keputusan kilat. Dia bakal ngecek kondisi lalu lintas, terus sebisa mungkin milih jalur yang paling pendek dan paling cepat. Tapi, kalau jalur itu lagi macet, atau mungkin lagi ada gangguan, dia nggak akan ragu buat ngirim paketnya lewat jalan alternatif. Inilah yang bikin internet itu tangguh banget. Sistemnya kedengeran keren banget ya. Tapi, gimana kalau ada satu kartu pos kita yang nyasar di tengah jalan? Apa dia bakal hilang gitu aja selamanya? Yah, namanya juga jaringan, nggak ada yang sempurna. Kadang, kayak yang digambarin di sini, ada aja node atau router yang tiba-tiba rusak. Nah, pas ini kejadian, paket yang kebetulan lewat situ bisa jadi nyasar, muter-muter nggak jelas di dalam labirin internet.
Ini masalah serius loh. Satu paket yang muter-muter terus di jaringan, itu ibarat mobil hantu di jalan tol. Kalau ada banyak paket yang kayak gini, mereka bisa bikin macet total dan bahkan melumpuhkan sebagian jaringan. Untungnya, para perancang internet udah mikirin solusi yang cerdas banget. Namanya Time to Live atau TCL. Anggap aja ini semacam tanggal kedaluarsa atau jatah hidup buat tiap paket. Setiap paket itu mulai perjalanannya dengan angka tertentu, misalnya 64. Gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Setiap kali paket data kita lompat dari satu router ke router berikutnya, nilai TTL-nya dikurangin 1. Dari 10 jadi 9, terus 8, dan seterusnya. Kalau hitungan ini keburu jadi 0 sebelum paketnya sampai tujuan, router yang nerima paket itu jadi tahu, wah ini paket udah kelamaan nyasarnya. Router itu bakal langsung menghapus paket tersebut dari jaringan, biar nggak bikin macet. Nanti, komputer penerima bakal sadar ada paket yang kurang, dan dia bakal minta komputer pengirim buat ngirim ulang paket yang hilang tadi. Jenius kan? Jadi, kita udah lihat kan betapa pintarnya sistem paket switching ini. Metode memecah data jadi paket-paket independen ini benar-benar jadi tulang punggung internet modern yang bikin internet jadi super efisien dan andal. Tapi, ya kayak semua teknologi lainnya, pasti ada plus minusnya. Yuk kita rangkum. Kelebihannya jelas ya, efisien banget karena banyak pengguna bisa nebeng di jalur yang sama. Terus, andal banget karena kalau ada masalah, dia bisa cari jalan lain. Tapi ada tapinya. Kekurangannya juga nyata. Paket bisa hilang, yang artinya butuh waktu ekstra buat kirim ulang. Proses nyusun ulang ribuan paket di tujuan juga butuh waktu, yang akhirnya bikin ada jeda atau delay. Nah, jeda inilah yang bikin sistem ini kurang ideal buat aplikasi real time kayak video call, di mana setiap milidetik itu berharga banget. Jadi intinya gini, internet itu pada awalnya dirancang untuk jadi jaringan yang super tangguh, yang bisa tetap hidup meskipun sebagian jaringannya hancur. Kecepatan instan buat streaming video itu bukan prioritas utama waktu itu. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Kalau seandainya kita membangun internet dari nol hari ini, dengan semua kebutuhan kita akan streaming langsung dan komunikasi instan, apa kita masih akan pakai sistem kartu pos digital yang sama? Kira-kira apa yang bakal Anda ubah?